Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran pendidikan Al-Quran untuk kelas 10 pada pertemuan kedua, yang dimana pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, dimana pada episode sebelumnya kita sudah membahas Al-Quran surah Al-Fatihah ini, tapi dalam sudut pandang khusus tajwidnya saja. Nah, untuk pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan ini dapat berkah dan mudah-mudahan kalian dapat pahami dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini dapat kita amalkan tentang isi kandungan surah Al-Fatihah dan kita dapat mengamalkan pembelajaran tajwidnya dengan baik dan benar dalam salat fardu kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita baca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami nyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Memahami kandungan surah Al-Fatihah akan kita pahami. Bagi kalian yang sudah punya buku pendidikan Al-Quran, silakan kalian buka bukunya pada halaman 8 ya, 7 dan 8, yakni pada bagian B kandungan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, ayat pertama menyebutkan sifat Allah dari Asmaul Husna. Ar-Rahman, yakni sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih kepada semua makhluk yang ada di dunia tanpa kecuali, tidak membedakan latar belakang agama sekalipun, apakah dia adalah pemeluk agama Islam atau kafir. Dengan menyebut nama Allah yang Rahman, di sini adalah sifat Allah, yaitu Ar-Rahman, yang kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk apapun yang ada di dunia kita ini, baik itu muslim maupun kafir. Makanya di antara kita orang muslim maupun kafir mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala berupa kasih sayang Allah.
Yang mana ini adalah kasih sayang Allah yang sangat-sangat besar, bahkan saking besarnya meliputi orang Islam maupun kafir. Contohnya Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, tidak memandang dia itu Islam atau kafir, semuanya mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah juga punya sifat yang kedua, yaitu Allah bersifat Ar-Rahim, adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dalam kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Khususnya diberikan dan akan dinikmati hanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, jadi yang pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memiliki sifat penyayang kepada orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang Allah kasihi saja. Ya, seperti para nabi dan para ulama yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kasih sayang pertama itu adalah kasih sayang yang kita dapatkan setiap hari berupa nikmat rezeki dan apapun itu, dan termasuk kepada orang non-muslim sekalipun, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kedua adalah nikmat Ar-Rahim, yang dimana nikmat ini dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu seperti nabi, aulia Allah, ya, para ulama, yang dimana mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala bentuk pujian, segala bentuk pujian hanya dipersembahkan kepada Allah. Lillah, khusus kepada Allah. Dia dipuji sebab dia yang menciptakan bumi dan langit serta segala isinya, termasuk manusia. Jadi kita bersyukur kita punya langit dan bumi, yang dimana kita sudah disediakan tempat dimana kita bisa hidup, bisa bernafas, dan tempat langit dan bumi inilah kita tempat mencari rezeki dan mendapatkan rezeki itu. Maka sepatutnya lah orang Islam mengucapkan Alhamdulillah. Apapun segala nikmat yang diberikan Allah, jangan lupa kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dengan mengucapkan Alhamdulillah menandakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurnya cukup dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semua itu dengan baik dan tersusun rapi tanpa sedikit pun ada kesalahan atau kekeliruan. Allah sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana turunnya hujan, ya, bagaimana Allah menciptakan terjadinya siang dan malam, itu sudah dalam perhitungan, dalam qadar, dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Tentang terkait dengan pujian Allah itu sebenarnya ada 4, ya. Nah, pertama, pujian Allah kepada zatnya dari diri sendiri. Allah memuji diri sendiri. Itu tercantum dalam sifat 99 Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ya, sampai akhir 99 Asmaul Husna. Mungkin kalian sudah melafalkan ini ketika SD atau SMP, yang dimana ini adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, ini adalah salah satu contoh pujian Allah kepada diri sendiri. Kenapa? Karena tertulis dalam Al-Quran, dan Allah memberikan contoh lafaz Asmaul Husna itu terdapat dalam Al-Quran, yang menandakan Allah juga memuji diri sendiri dengan nama-nama yang baik. 99 Asmaul Husna. Maka sepatutnya juga kita sebagai umat Islam mengikuti menyebutkan lafaz Asmaul Husna. Nah, dan sebutlah Asmaul Husna itu dalam setiap doa kalian. Selipkanlah nama-nama Allah itu dengan nama-nama yang baik. Allah sudah memberikan contoh 99 kata sebagai pergantian daripada kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pujian Allah itu adalah kepada makhluk. Contohnya, Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan Ia memberikan janji kepada manusia yang beriman dan beramal soleh dengan pahala yang tiada putusnya. Karena ini tercantum dalam surah At-Tin. Insyaallah nanti kita akan bahas pada bab ketiga. Secara khusus Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung dalam surah Al-Qalam ayat 4.
Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundhir dan Abi Hatim dari jalur Ibnu Abbas berkata, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka Allah menyatakan bahwa hambaku bersyukur. Jadi maksudnya pujian Allah kepada makhluk, ya. Setiap aktivitas yang kita membuat kita senang, membuat kita mendapatkan nikmat secara tidak langsung, biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Dari kata kita mengucapkan alhamdulillah, sebenarnya Allah langsung membalas perkataan alhamdulillah itu kepada kita. Hanya saja kita tidak merasakan dan tidak mendengarnya. Sebenarnya Allah selalu menjawab doa kita, termasuk dari kata alhamdulillah, bahwa Allah mengatakan bahwa hamba ini telah bersyukur kepadaku. Allah senang, Allah memuji kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah. Saat kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah langsung membalas, nah ini hamba yang bersyukur kepadaku. Bagus, ini hamba yang bersyukur kepadaku. Setiap kita mengucapkan alhamdulillah, jangan merasa kita mengucapkan alhamdulillah adalah hanya ucapan belaka yang tidak dibalaskan oleh Allah. Sebenarnya Allah selalu menjawab, menyahuti apa yang kita ucapkan, termasuk kata alhamdulillah. Yang ketiga itu ada pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita jumpai ketika manusia beribadah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, melihat keindahan alam, pesisir laut, di atas pegunungan yang sangat tinggi, melihat ciptaan Allah yang sangat luas dan besar, secara tidak sengaja tiba-tiba kita mengucapkan subhanallah, yang menunjukkan kita takjub dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika manusia mendapatkan nikmat dari Allah, maka sepatutnya kita mengucapkan yang pertama alhamdulillah, yang kedua adalah subhanallah. Seperti mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Mendapatkan anak, alhamdulillah. Mendapatkan kesehatan, alhamdulillah. Setelah bangun tidur, ucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah makan, alhamdulillah. Bahkan bersin pun kita mengucapkan alhamdulillah. Termasuk kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita sangat takjub, jangan lupa juga mengucapkan subhanallah. Itu adalah pujian kepada Allah. Yang keempat adalah pujian makhluk terhadap sesama makhluk. Nah, di sini adalah pujian yang sebenarnya kita ucapkan kepada teman-teman kita, tetapi sebenarnya itu adalah pujian juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang didapatkan oleh teman-teman kita, apapun yang kamu melihat teman kita itu luar biasa, itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah takdir dan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang memuji kepada sahabatnya tentang kepandaian, kecantikan, dan keberanian dan kesuksesannya, kita biasanya mengucapkan Masya Allah, hebatnya Pang Ikam, Subhanallah, luar biasanya Ikam. Ya. Kita nggak memuji teman kita, tetap kita dari kata Subhanallah artinya kan memuji Allah, Maha Suci Allah, Masya Allah atas kehendak Allah. Kita memuji Allah, ya. Padahal kita memuji teman, tetapi dengan kata yang memuji kepada Allah. Jadi kata-kata pujian Allah itu adalah sebenarnya juga termasuk pujian terhadap sesama makhluk. Ya, seperti itulah yang dimaksud dengan pujian makhluk kepada makhluk. Tetapi kita biasanya menggunakan kata pujian kepada Allah untuk memuji orang itu. Ya, karena kesuksesan, kecantikan, keberanian yang dimiliki teman kita itu tidak lain adalah karena takdir yang Allah ciptakan sendiri. Maka sepatutnya kita bersyukur dan memuji itu kembali kepada yang menciptakan. Hakikatnya seperti itu. Nah, mudahan paham ya yang di rumah. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik atau raja pada hari kemudian atau hari akhir.
Diartikan dua kata ini karena maliki, ya. Kalau mak yang ada dua versi, mak pendek maliki yaumiddin itu pemilik. Kalau maknya panjang maliki yaumiddin, maka bisa juga berarti raja pada hari kemudian atau hari akhir. Makanya di sini menjadi dua makna karena tadi diartikan sebagai ada ma pendek dan ada ma panjang. Nah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan dia satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari akhir tersebut karena Allah adalah pemilik daripada hari akhir. Karena Allah yang ampunnya hari akhir, Allah yang ampunnya hari kiamat, Allah lah yang ampunnya hari akhirat, maka Allah pun yang akan nanti menentukan terserah sidin kapan itu hari kiamat itu terjadi. Dan Allah pun yang satu-satunya mengetahui kapan itu hari kiamat, terserah sidin kapan. Nah, sebagaimana tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 187. Dan arti yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menguasai segala sesuatu apapun yang terjadi nanti pada hari kiamat atau hari akhirat itu karena sidin itu adalah raja. Saat disebut kata raja tasar sidin, apa yang sidin kehendaki dan akhirat, ya, maka jika Allah berkata fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, jika Allah berkehendak maka Allah hanya tinggal menyebut kata kun, jadilah A, jadilah B, dan jadilah C, maka Allah akan menghendaki terjadi dan itu pun akan terjadi. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima ada kata iyyaka mengandung arti pengkhususan, yakni kepada sesuatu, tidak ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk disembah. Ibadah yang dilakukan tidak kepada siapapun kecuali hanya khusus kepada Allah. Nah, dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah kalimat ilahiyah. Kalimat menyatakan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyatakan iyyaka na'budu, maka ketika itu tidak ada suatu apapun yang ada yang dia tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap dirinya sendiri berupa hawa nafsu maupun yang berkaitan dengan benda dan lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah juga kita memohon pertolongan. Saat kita meminta sesuatu, maka saat kita beribadah memohon bertuhan bukan kepada sesuatu, maka hanya kepada sidin juga kita meminta tolong, berdoa, baik dari godaan syaitan maupun dari godaan kejahatan manusia dan adanya bala musibah yang menimpa manusia. Ada yang mengertikan iyyaka na'budu, hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita juga meminta doa kepada sidin. Kemudian ayat ke-6, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus. Syirat artinya adalah jalan yang lurus. Ini adalah terjadi nanti pada saat hari kiamat, kita akan menjalani sebuah syirat yang namanya syiratal mustaqim. Semua orang dapat melaluinya tanpa berdesak-desakan karena syiratal mustaqim itu seperti jalan tol yang dimana jalannya ini cuma satu orang saja yang berlewati, ya, dimana jalan ini nggak sebesar ya jalan tol, nggak, tetapi jalannya itu malah lebih kecil daripada jalan tol, bahkan lebih kecil daripada jalan yang biasanya kamu jalani, yaitu seperti rambut yang dibelah 7 helai. Nah, seseorang tidak bisa lagi keluar atau tersesat setelah memasukinya. Karena kalau kita sudah di hari kiamat, kita harus melewati siratal mustaqim. Bagaimanapun caranya, gak ada jalan mundur, gak ada jalan kembali, kamu harus melewatin dan disuruh sampai kepada akhir tujuan kita. Kalau kita bisa melewati siratal mustaqim, di seberangnya
akan tersedia surga jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Itu surga yang kenikmatannya sangat luar biasa. Tetapi kamu kalau jatuh daripada syiratal mustaqim, maka kita akan terlempar kepada dalamnya api neraka. Ini adalah penentuan akhir bagi umat manusia nanti di akhir kelak. Syirat yaitu jalan yang lurus. Yang dimohonkan dalam surah Al-Fatihah adalah yang mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya hidayah, petunjuk agar bisa menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang lebar, yang terdekat menuju tujuan. Karena hidup ini banyak jalannya. Dan kita memohon dalam sholat kita, dalam ibadah kita, ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan yang lurus. Makanya dalam sholat itu, apalagi sholat berimaman, berjamaah, maka diaminkan di akhir ayat. Karena kita selalu meminta satu hal dalam sholat itu, ya Allah, tunjukkanlah hamba jalan yang lurus. Daripada kita mendapatkan rezeki dan nikmat dan lain-lain, tetapi kita jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tiada artinya. Karena kita akan mendapatkan nikmat hanya di dunia saja. Padahal yang kita harapkan itu adalah dapatkan nikmat yang ada di dunia dan akhirat. Itulah yang kita harapkan dalam sholat kita. Ihdinas syiratal mustaqim, berharap kepada jalan yang lurus. Kemudian lagi ada ayat ke-7, syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ berbunyi syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah sambungan daripada ayat ke-6 tadi. Ya Allah, berikanlah hamba jalan yang lurus. Jalan yang kayak apa? Yaitu jalan yang Engkau anugerahi nikmat. Ya, di sini nikmat yang dimaksud bukan nikmat cuma nikmat rezeki, tetapi adalah nikmat yang bernilai. Ya, nikmat yang benar. Tanpa nikmat itu, nikmat yang lain tidak mempunyai nilai apa-apa. Ya, jadi kita minta mendapatkan syiratal ladzina an'amta, yaitu kita mendapatkan jalan yang bernilai, jalan yang bernikmat, yang ada nilainya, yang nilainya itu adalah tujuannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa jadi tidak bisa terselamatkan nanti di akhir zaman atau di akhirat nanti. Bahkan dapat menjadi bencana kalau nikmat itu tidak bernilai. Nikmat tersebut adalah nikmat memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nikmat terbesar itu bukanlah nikmat rezeki, tetapi nikmat ketaatan. Ya, kita bisa konsisten terus-menerus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kamu kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai tua. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena kenikmatan dengan taat kepada Allah dan Rasul itu adalah nikmat yang terbesar yang dimiliki oleh Islam. Dan ini adalah penyerahan diri kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim. Dan kita bukan kada berharap bukan jalan yang dimurkai Allah. Kita kada berharap kita mendapatkan jalan yang dimurkai Allah. Nah, jadi kalau sambungannya tadi kan, ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah, dan jangan sampai kita mendapatkan jalan yang dimurkai Allah, gitu sambungannya seperti itu. Karena dalam hadis Nabi menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang Yahudi. Makanya dalam episode yang lalu Bapak menyebutkan bahwa arti daripada Al-Fatihah memiliki nama lain, yaitu Ummul Kitab. Ummul Kitab adalah induknya Alkitab. Makanya Al-Fatihah juga menyinggung kepada kitabnya Yahudi dan Nasrani, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Makanya disebut dengan Ummul Kitab. Makanya dalam ayat ini menyatakan bahwa mudahan kita tidak mengikuti jalannya orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi umatnya Nabi Musa dan nabinya Daud.
Yang dimana Al-Quran juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi ini mengenal kebenaran Islam tetapi enggan mengikutinya. Orang-orang Yahudi tahu bahwa di akhir zaman akan ada Nabi Muhammad yang akan menebarkan ajaran Islam, ajaran yang benar, tetapi mereka enggan mengikutinya dan bertahan kepada kitab Taurat. Yang wallahu alam apakah Tauratnya masih benar atau tidak, wallahu alam. Tetapi padahal dalam kitab mereka pun mereka disuruh mengikuti ajaran daripada Islam itu sendiri. Kemudian ayat sambungannya waladhdallin, dan jangan sampai juga kita mengikuti jalan mereka yang sesat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW pula bahwa yang dimaksud orang yang sesat tadi waladhdallin adalah orang Nasrani, yaitu Kristen yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Nah, jadi dalam Al-Fatihah kita setiap hari, ya Allah tunjukkanlah hamba jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan nikmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang Yahudi dan jangan sampai kita termasuk orang Nasrani yang sengaja mengambil jalan sesat yang menyimpang daripada ajaran Islam. Dengan demikian, siapa saja yang mempelajari surah Al-Fatihah sama artinya dia menjaga 7 anggota tubuh. Ya. Pertama mata, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian mulut, kemudian tangan dan kaki dan kemaluan kita, seluruh tubuh. Nah, jadi terkait dengan surah Al-Fatihah kan totalnya ada 7 ya. Nah, dari 7 ayat ini maka ada 7 yang kita lindungi. Seperti yang Bapak sebutkan ini. Bukankah semua itu yang selalu digunakan kita pada setiap hari, mulai kita bangun sampai tidur? Ketujuh anggota inilah yang sebenarnya kita gunakan. Dengan mengamalkan surah Al-Fatihah, insya Allah kita menjaga 7 anggota tubuh yang sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan itu juga kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan makna surah Al-Fatihah adalah orang yang mendidik dan mengatur panca inderanya. Perilakunya, orangnya akan selalu terbuka karena surah Al-Fatihah adalah kunci pembuka, suka mengasihi dan menyayangi. Segala sesuatu yang dimiliki dioptimalkan dalam rangka memperbaiki diri dan belajar pada alam semesta. Ini adalah perilaku orang-orang yang mengamalkan surah Al-Fatihah. Dengan memperlakukan surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita juga terhindarkan dalam 7 juga penyakit yang merusak akhlak mulia. 7 penyakit itu terisyaratkan dalam 7 huruf hijaiyah yang kebetulan terdapat dalam surah Al-Fatihah. Apa saja itu? Pertama itu adalah huruf sa. Nah, sa ini dalam bahasa Arab itu bisa diisyaratkan dengan kata saqilun yang berarti beban berat. Seringan apapun masalah yang dihadapi, insya Allah kita dapat terhindar dari beban berat. Ya, antara sebab berat kalau seandainya beban itu kita emban. Jangan menjadi beban bagi orang lain dan jangan pula menjadi masalah bagi orang lain, termasuk juga menjadi masalah untuk diri sendiri. Untuk itu berikan keselamatan dan keamanan terhadap diri dan bukan untuk menjadi orang yang ringan tangan dan suka menolong. Orang yang suka menolong itu adalah orang yang ringan tangannya. Yang kedua adalah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah adalah kata jumud, yang berarti kaku. Insya Allah kita mengamalkan Al-Fatihah menghindari daripada sikap jumud yang kaku. Janganlah menjadi orang yang kaku karena akan membuat kita terkunci oleh keadaan sehingga mengakibatkan taklid terhadap sesuatu yang belum pasti benar. Perbanyaklah mendengarkan kebenaran dan lebih banyak diam agar hati menjadi tentram. Jangan suka menjadi orang yang kaku, yang pasif ya. Kemudian yang ketiga adalah kata kho. Kata kho disyaratkan dengan kata khobisun, yang berarti buruk, kotor. Janganlah menjadi orang yang suka hasad atau menghasad orang lain, karena itu awal dari keburukan perilaku dan akan menjadi diri kita yang kotor. Maka untuk itu hendaklah kita selalu belajar menjadi orang yang positif, berpikir positif agar terhindar dari sifat buruk dan kotor.
termasuk mencari makanan yang halalan thayyiban. Kemudian kata berikutnya ada kata zai, yaitu zinah, yang berarti perhiasan, mejeng, dan penjilat. Kita hindari daripada sifat ini. Orang yang suka berhias dalam rangka mejeng dan mencari perhatian orang lain serta suka menjilat, tidak hanya dalam berhias, dalam melakukan apapun, apabila ia ingin mencari perhatian, maka bisa dikatakan penjilat orang ini. Maka berperilakulah secara alami tanpa diolah-olah atau dibuat-buat, sebab keindahan terhadap diri akan nampak kepada orang yang berperilaku yang hanya pada didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Keindahan itu adalah saat kita berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pamrih. Orang gak akan menilai keindahan dalam pakaian kalian, tetapi Allah menilai kepada keikhlasan yang kita lakukan, yang dimana keikhlasan ini adalah lillahi ta'ala. Huruf berikutnya ada kata shin, yaitu syaitan, yang berarti menyimpang. Ini adalah sifat menyimpang dan terpecah. Kita jangan sampai memiliki sifat syaitan yang menyimpang dan terpecah, karena seseorang melakukan sesuatu tugas akan terjadi penyimpangan apabila niat dan pikiran itu terpecah atau tidak fokus terhadap tujuan semula. Maka fokuslah pada setiap pekerjaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan niat yang benar. Yang keenam ada kata zulmun, yang berarti bodoh dan gelap. Dalam hidup ini janganlah suka merasa lebih seperti menjadi orang yang merasa paling pintar, merasa lebih tua dan dewasa, merasa paling baik, merasa paling kaya, karena hal ini bisa membuat diri kita menjadi bodoh dan malas. Malah kita hal-hal yang berlebihan seperti itu dianggap seperti orang bodoh yang malas. Zulmun, kemalasan akan menumpulkan hati dan kebodohan akan menumpulkan otak. Kalau otak dan hati sudah tumpul, maka akan terjadi kegelapan pada diri kita. Maka koreksilah kebodohan untuk segera belajar dan menyadari kemalasan untuk segera bangun dari kegelapan agar mata hati kita terbuka. Farok, yang berarti menghayal, melamun, atau berangan-angan. Menghayal adalah perbuatan sia-sia yang mengakibatkan mudah terombang-ambing. Jangan sampai kita ketujuh bahayal, melamun. Itu adalah penyakit yang kita hindari dalam kandungan surah Al-Fatihah. Tidak mempunyai pendirian dan gampang terbawa arus dunia. Maka menyegerakan kebaikan adalah pekerjaan yang dapat mengantisipasi kekosongan jiwa. Dengan mempelajari surah Al-Fatihah berarti kita mempelajari diri dan alam semesta, karena surah Al-Fatihah disebut juga As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, terulang-ulang manusia, alam semesta. Maka perhatikanlah perbandingan berikut dari kata As-Sab'ul Masani. 7 yang berulang sebenarnya banyak makna, ya. 7 yang berulang, banyak fenomena terjadi dalam dunia kita yang tersebut dalam bentuk 7, ya. Contohnya hari itu kan dari Senin sampai Minggu itu ada 7 hari. Yang kedua ada kita ini terbagi kepada 7 masa, ya. Yang pertama detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalau ditotalkan itu ada 7 masa. Pertama detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan sampai tahun. Itu adalah masa yang totalnya ada 7. Tanpa kita sadari totalnya ternyata sebenarnya ada 7. Yang ketiga adalah 7 lapis langit dan bumi. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sebenarnya langit kita ini ada 7 lapis, sedangkan bumi kita ada 7 lapis juga. Kemudian ada yang keempat, ada 7 jengkal tubuh manusia, ya, dimana jengkal tiap tubuh yang kita miliki itu ada 7, ya. Pertama 7 jengkal kaki, 7 jengkal tangan, kemudian 7 jengkal kepala. Itu semuanya disebutkan ada 7. Kemudian yang kelima ada 7 kali putaran tawaf, ya, di Baitullah.
Kenapa? Setiap orang yang berhaji mereka wajib tawaf dengan jumlah 7 juga. Yang keenam, ada fase manusia, dan kebetulan ternyata totalnya ada 7. Pertama, sebelum itu kita adalah seorang yang bayi, kemudian berubah jadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, dan lansia. Totalnya ada 7 juga. Kemudian ada 7 lubang yang ada pada manusia, ya. Pertama ada lubang mata, 2, lubang telinga, 2 juga jadi 4 ya. Kemudian lubang hidung jadi 6, dan lubang mulut itu 1. Dan juga 7 anggota tubuh manusia, ya, ternyata totalnya ada 7 juga. Ada mata, telinga, mulut, hidung, kemudian tangan, kaki kita, dan seluruh tubuh. Itu adalah 7. Nah, itulah kandungan surah Al-Fatihah yang semoga dapat kita ambil, kita petik doa dan hikmahnya. Karena surah Al-Fatihah itu adalah berisi doa. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya, kita kejar 7 kebaikan yang ada dalam surah Al-Fatihah, ya. Nah, kita berharap 7 anggota tubuh kita dapat kita jaga, kemudian 7 penyakit kita hindari dari kandungan surah Al-Fatihah, dan kita berharap juga kita dapat mengamalkan surah Al-Fatihah ini dapat menjadi pengamalan sebagaimana dalam doanya kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari daripada jalan yang dimurkai Allah seperti orang Yahudi dan jalan yang sesat seperti orang Nasrani. Mungkin itu saja dari Bapak. Nanti kalian cek saja tugas yang ada di Classroom, silahkan dikerjakan dan dikumpul di Classroom. Itu saja dari Bapak, salah kata mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.